Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan pertanyaan saya kepada para misdinar tadi sebelum perarakan, mau khotbah panjang atau pendek? Lalu langsung menjawab pendek. Maka khotbahnya pendek. Hanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan, semoga ini menjadi permenungan bagi kita. Ada dua jenis tipe orang melakukan pekerjaan. Yang pertama itu disebut dengan shallow work. Yang kedua disebut dengan deep work. Yang pertama, shallow work adalah orang-orang yang bekerja, apapun dikerjakan. Ini tipe-tipe orang yang sibuk. Sibuk sana, sibuk sono, sibuk sini, sibuk situ. Semua dipegang tapi tidak pernah tuntas. Kalaupun selesai, tapi selesainya ini tidak bermakna. Karena shallow. Shallow itu yang penting kena. Masalah hasilnya, kualitasnya itu nomor sekian. Itu namanya kerja shallow work. Tipe yang kedua adalah deep work. Orang yang bekerja secara mendalam, butuh konsentrasi, fokus, sehingga apapun yang dikerjakan itu pasti berkualitas. Nah, zaman sekarang jarang orang bisa deep work. Maka kalau dulu itu ada novelis-novelis terkenal, misalnya yang membuat Harry Potter, itu dia berpikir fokus, butuh waktu hening supaya dia membuat karya-karya besar. Kenapa? Karena dia hadir pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau sekarang orang-orang pada umumnya lebih senang multitasking. Pokoknya yang semua itu bisa dikerjakan, apa-apa dikerjakan, tapi kadangkala kalau sudah lelah ditanya, apa maknanya bagi hidupmu? Orang akan tidak tahu Romo. Tahu-taunya apa? Rasanya kosong, rasanya lelah, capek seharian. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja itu merayakan perayaan fakultatif Bunda Teresa dari Kalkuta. Ia seorang suster, tapi dia pernah mengalami kekeringan rohani yang luar biasa dalam pelayanannya ketika dia mendampingi orang-orang kusta di Kalkuta, di tempat yang kumuh, kampung, bahkan bukan hanya kampung, kota tetapi penuh dengan kekumuhan. Kita tahu India itu termasuk negara miskin di Asia. Maka dari itu, di dalam permenungan Bunda Teresa, dia sampai bertanya, Yesus, aku haus. Kemana aku harus meminum supaya dahagaku sembuh? Ini pengalaman rohani yang mendalam karena Bunda Teresa menemukan pengalaman pekerjaannya bukan pertama-tama mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga dia bisa deep work, bukan shallow work. Pertanyaan untuk kita semua. Apakah kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan harian, mungkin pekerjaannya kecil, sederhana, berulang-ulang, rutin, mungkin juga rasanya membosankan. Apakah kita menemukan
makna rohani dalam hidup kita. Apa itu makna rohani? Makna rohani adalah ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, saya merasakan Tuhan turut bekerja. Kita ambil bagian dalam karya Tuhan, karya kebaikan itu. Kalau kita menemukan makna rohani, saya yakin hidup kita akan jauh lebih menampilkan sukacita karena Tuhan bekerja. Bukan aku yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja dengan caranya. Saudara-saudari yang terkasih, kita hening sejenak. Kita mohon agar kita dimampukan untuk menemukan makna rohani. Caranya bagaimana? Bertanyalah. Kalau Anda sudah selesai bekerja, tanya dalam hati kita masing-masing. Tuhan, pekerjaan ini untuk Engkau atau untuk aku? Kalau rasanya itu adalah untuk Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, disitulah kita menemukan makna rohani. Kadangkala tidak ada jawaban, tetapi muncul dalam suara hati kecil Anda, dalam sanubari kita akan menemukan Tuhan yang menyapa. Dan biasanya sapaan Tuhan itu 3M. Mulai dari yang sederhana. M yang kedua, mulai dari diri sendiri. M yang ketiga, mulai dari sekarang. Semoga Tuhan memampukan kita semua. Amin.